Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di semester 2 ini dengan mata kuliah yang berbeda yaitu aljabar linier gitu ya. Dan materi kita pertama adalah tentang sistem persamaan linier gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya sistem persamaan linier itu? Supaya kalian bisa memahami, maka kita coba pahami dulu apa sih konsep dari sistem persamaan linier ya. Nah, apabila persamaan linier tersebut diibaratkan sebuah garis ya, dalam hal ini adalah garis dua dimensi dalam suatu koordinat x dan y. Masih ingat ya, koordinat kartesius ada x dan y gitu ya. Dapat dipresentasikan dengan bentuk persamaan ax ditambah by sama dengan c, di mana a dan b-nya itu bukan 0 atau tidak sama dengan 0 gitu ya. Atau sebuah bidang tiga dimensi dalam sistem koordinat X, Y, Z, berarti karena dia tiga dimensi artinya ada tiga variabel. Ketika dua dimensi ada dua variabel ya. Nah, balik lagi ke sini, sistem koordinat X, Y, Z dapat dipresentasikan dalam bentuk persamaan menjadi AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, dan C-nya bukan 0. Gitu ya. Nah, jadi sistem persamaan linier adalah suatu persamaan di mana variabel yang terlibat berderajat paling tinggi 1. Artinya apa? Pangkatnya hanya pangkat 1. Nih lihat, AX nggak ada pangkat kan di sini? Ya, ini pangkatnya 1 ya. BY ya, tidak ada angka tertulis artinya 1. Ini juga ya, ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1 ya. Sistem persamaan linier berarti dia pangkatnya hanya 1 gitu ya. Nah, jika mempunyai beberapa persamaan linier ya, apabila ada lebih dari satu persamaan linier, maka disebutnya sebagai sistem persamaan linier. Kalau hanya satu saja berarti persamaan linier. Kalau dia lebih dari satu atau sekumpulan, maka ada kata sistem di sini ya, sehingga menjadi sistem persamaan linier. Apa sih hubungannya sistem persamaan linier dengan jurusan kalian teknologi rekayasa perangkat lunak? Ternyata menurut Subagio dalam bukunya di tahun 2019, beliau mengatakan bahwa operasi pada SPL ini, operasi yang tepat ini sangat penting dalam mengembangkan program komputer untuk menyelesaikan SPL. Karena komputer itu cocok dalam memanipulasi susunan-susunan dari informasi berupa angka. Gitu ya. Nah, kita kenalan lebih jauh tentang persamaan linier ya. Persamaan linier itu dia hanya melibatkan variabel dengan pangkat 1. Tadi yang seperti saya sampaikan ya, hanya pangkat 1, tidak 2, 3, setengah, sepertiga, pangkat 5, 7 dan seterusnya. Tidak, hanya 1. Kemudian persamaan linier itu tidak melibatkan fungsi trigonometri. Nah, jadi di materi ini kalian tidak ketemu dengan sin, cos, dan tangen gitu ya. Nah, persamaan linier juga tidak melibatkan perkalian dua variabel. Maksudnya apa? Misal perkalian dua variabel itu x, y gitu ya. Jadi kayak 2xy ditambah y ditambah z sama dengan 8. Nah, tidak ada tuh 2xy. Hanya ada 2x ditambah y ditambah z gitu ya. Nanti semakin ke sana semakin paham. Dan berikutnya adalah persamaan linier itu tidak melibatkan akar pangkat. Jadi benar-benar hanya angka aja, nggak ada akar pangkat, nggak ada trigono, nggak ada perkalian dua variabel. Gitu ya. Nah, coba sekarang menurut kalian yang manakah persamaan linier itu gitu ya. Nih, ya, ini adalah persamaan linier. Memenuhi ya syaratnya pangkatnya 1. Tidak ada variabel yang dikalikan, tidak ada fungsi trigonometri, tidak ada akar pangkat ya. Nah, ini juga ya sama persamaan linier. Ini, nah lihat, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena z-nya pangkat 2 ya. Ini juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena ada trigonometri ya. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena ada perkalian dua variabel, ada x, y ya. Nah, ini juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena ada akar pangkat ya. Ada akar di sini, akar y ya. Nah, ini baru memenuhi. Itu ya. Kebayang ya teman-teman tampilannya SPL itu seperti apa ya. Ini yang dua variabel, ini yang tiga variabel ya. Nah, ini. Nah, contoh kasus dalam persamaan linier. Saya yakin kalian udah pernah ketemu ini ya di zaman sekolah dulu kalau ingat gitu ya. Ini bisa memecahkan kasus-kasus seperti ini ya. Harga buku disimbolkan dengan X gitu ya.
kemudian pulpen disimbolkan dengan Y, dan bentuk persoalannya disajikan dalam bentuk seperti ini. Yang ditanya adalah tentukan harga buku dan pulpen. Nah, ini kita bisa selesaikan gitu ya. Kemudian sama kayak gini, Andi membeli 3 buku, 2 pulpen di toko A harganya sekian. Di toko yang sama juga Beni beli 6 buku dan 4 pulpen harganya sekian. Sama ternyata berapa harga satu buku dan satu pulpen di toko A. Nah, ini bisa kita selesaikan gitu ya, kita bisa tahu. Atau kasus seperti ini, ya, sebuah perusahaan sepatu membuat 3 jenis sepatu, yaitu sepatu olahraga, sepatu kerja, dan sepatu santai. Yang setiap jenis sepatu memerlukan 3 tahapan terpisah yang dikerjakan oleh bagian tertentu dengan keterangan sebagai berikut gitu ya. Dan ini ada keterangan berikutnya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan SPL ya. Nah, SPL juga nih kalau dari contoh yang ini gitu ya, bayangkan atau ya, bayangkan kalian adalah suatu pengusaha sepatu gitu ya, atau pengusaha produk apapun gitu. Nah, supaya kalian bisa mendapatkan untung dan modal yang dikeluarkan itu efisien gitu ya, kalian tuh bisa buat sistem kayak gini gitu ya, dengan modal yang ada, dengan tenaga kerja yang tersedia gitu ya, kira-kira berapa banyak sih produk yang harus kalian hasilkan supaya kalian bisa dapat untung gitu ya, atau berapa sih harga jual produk kalian supaya kalian bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu dirumuskan atau diselesaikan dengan sistem persamaan linier ya. Udah mulai agak kebayang sedikit ya. Nah, kemudian sistem persamaan linier itu bisa kita selesaikan dengan beberapa cara ya, banyak banget caranya. Nah, untuk pertama kali kita selesaikan dengan 2 cara dulu gitu ya. Nanti semakin ke sana kalian akan berkenalan dengan cara-cara lainnya. Oke, 2 cara pertama yang kita pelajari adalah eliminasi. Eliminasi itu apa? Eliminasi adalah menghilangkan gitu ya. Dan yang kedua adalah substitusi. Apa itu substitusi? Menukar gitu ya, atau mengganti. Nah, kita pakai contoh soal yang tadi untuk kita selesaikan gitu ya. 3x plus 2y sama dengan 35.000. Ini adalah bentuk persamaan linier ke 1 ya. Ini kita dapat dari mana? Dari sini ya. Dari buku sama dengan X, pulpen sama dengan Y gitu ya. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 40.000. Ini kita sebut dengan persamaan kedua gitu ya. Sehingga ini bisa kita selesaikan ya. Pakai apa? Kita coba dulu pakai eliminasi ya, atau kita hilangkan. Apa yang mau kita hilangkan? Yang pertama kita hilangkan adalah nilai X-nya. Boleh nggak Bu nilai Y-nya? Boleh, silahkan ya. Nah, tapi karena saya di sini menghilangkan nilai X, maka saya jelaskan yang X dulu ya. Nah, persamaan ini kita lihat yang mau kita hilangkan adalah ini, nilai X ini. 3 dan 2 kita hilangkan dengan cara mencari KPK-nya. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan kecil ya. Kelipatannya 3 dan 2 itu berapa? Oh, ternyata 6 ya. 6 adalah KPK 3 dan 2. Supaya 3 bisa menjadi 6 berarti harus diapakan? Iya, dikali. Kali berapa? Kali 2. Nah, teman-teman, ini artinya adalah satu paket utuh persamaan linier ini dikali dengan 2. Bukan hanya 3x saja ya, tapi semuanya. Sehingga kita bisa dapatkan 3x kali 2 sama dengan 6x, 2y kali 2 sama dengan 4y, 35.000 kali 2 sama dengan 70.000. Oke, paham ya? Nah, tadi KPK-nya berapa? 6 ya. 2 untuk menjadi 6 harus diapakan? Iya, harus dikali 3 ya. Sehingga kita kali semua satu paket ini ya dengan 3 dan kita dapatkan 6x, 9y dan 120.000 ya. Kita mau hilangkan, ini dua-duanya positif. 6 sama 6 supaya 0 harus diapakan? Iya, dikurang. Betul ya. 6 kurang 6 sama dengan 0. 4 dikurang 4y dikurang 9y min 5 ya, min 5y. 70.000 dikurang 120.000 sama dengan min 50.000. Sehingga dari sini kita bisa dapat y-nya berapa? Min 50.000 dibagi min 5. Sehingga y-nya sama dengan 10.000. Ketemu ya? Ya tadi apa? Yaitu pulpen. Oh, ternyata harga pulpen 10.000 ya. Nah, kemudian kita eliminasi nilai y ya. Supaya apa? Y itu untuk apa sih? Ketika Y-nya dihilangkan, kita akan dapat nilai X. X itu untuk tahu harga buku gitu ya. Maka kita eliminasi nih, 2 sama 3. Sama kayak tadi, oh ternyata KPK-nya adalah 6. Ya, singkat saja sehingga kita dapatkan persamaan barunya 9X ditambah 6Y sama dengan 105.000. 4X ditambah 6Y sama dengan 80.000. Yang kita mau hilangkan Y ya, supaya hilang
dua-duanya positif, maka harus dikurang. Sehingga 9X dikurang 4X, 105.000 dikurang 80.000, hasilnya adalah 5X sama dengan 25.000. Ya. 6 kurang 6 udah pasti 0 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat ya, X-nya sama dengan 5.000. Ya, paham ya? Nah, maka harga satu buku adalah 5.000, tadi buku X ya. Harga pulpen adalah 10.000. Oke, clear ya teman-teman? Nah, berikutnya adalah kita pakai cara substitusi ya, dengan persamaan yang sama tadi ya. Kita substitusi. Tadi apa substitusi? Iya, mengganti ya. Nah, di sini saya ambil yang persamaan kedua. 2X plus 3Y sama dengan 40.000. Nilai X-nya kita cari ya. Maka yang tidak ada hubungannya dengan nilai X kita pindah ruaskan ya. Supaya kita bisa dapat X sama dengan. Nah, ini lihat. 3 dari positif pindah ruas menjadi negatif. 2 tadinya artinya 2X itu 2 dikali. Dari kali pindah jadi bagi. Sehingga X itu nilainya sama dengan 4.000 dikurang 3Y dibagi 2. Nah, si X ini nanti akan kita substitusi ke persamaan 1. Gitu ya. Sehingga kita bisa masukin nih 3X plus 2Y sama dengan 35.000. X-nya, X di sini kita ganti dengan 40.000 dikurang 3Y dibagi 2. Ya. Nah, 3 dikali 40.000, kemudian 3 dikali min 3Y. Per 2 ditambah 2Y. Sehingga kita bisa dapat 120.000 min 9Y. Per 2. Ini kan penjumlahan ini ya, pecahan gitu ya. 2Y artinya 2 per 1 ya. Maka karena di sini penyebutnya 1, di sini 2, kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Dengan cara cari KPK-nya. 2 dan 1 KPK-nya adalah 2 ya. Maka 1 dikali 2. Karena bawah dikali 2, atas juga kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, ini berarti yang bisa diselesaikan hanya yang sama variabelnya ya. Berarti min 9Y ditambah 4Y. Berapa? Min 5Y ya. Sehingga kita bisa dapat 120.000 min 5Y dibagi 2 sama dengan 35.000. Nah, kita mau mencari Y. Berarti semua angka harus dipindah ruaskan. Tapi satu-satu dulu ya. Langkah pertama adalah kita pindah ruaskan 2 yang semula dibagi pindah ke kanan menjadi dikali. 35.000 kali 2 sama dengan 70.000 ya. 120.000 min 5Y sama dengan 70.000. Saya tulis ulang di sini ya. Yang kita cari adalah Y. Y-nya positif ya. Maka kita pindah ruaskan dulu sehingga menjadi 70.000 pindah ke sini min 5Y-nya pindah ya. Sehingga kita dapat 50.000 sama dengan 5Y. Berarti Y-nya adalah 10.000. Sama ya. Tadi dengan cara eliminasi juga Y-nya 10.000 ya. Nah, kita sudah dapat nilai Y-nya 10.000. Maka nilai Y ini kita bisa gunakan untuk substitusi ke persamaan 2X plus 3Y. Boleh disubstitusi ke persamaan ini? Boleh banget, silahkan ya. Tapi ini saya contohkan dari 2X plus 3Y dulu ya substitusinya. Silahkan kalian coba nilai Y-nya disubstitusi ke persamaan 3X plus 2Y sama dengan 35.000. Apakah hasilnya sama? Ya, coba di rumah. Nah, kembali ke sini, kita substitusi 2X plus 3Y sama dengan 40.000. Masukin nilainya berapa? 10.000. Jadi 2X ditambah 3 dikali 10.000 sama dengan 40.000, sehingga kita dapatkan angka ini. Maka X-nya sama dengan pindah ruas ya. 30.000 pindah ruas ke kiri, kemudian 2 yang semula dikali pindah jadi dibagi. Maka 40.000 kurang 30.000 berapa? 10.000. 10.000 bagi 2 sama dengan 5.000. Dapat ya? Nah, ini caranya panjang. Boleh, tadi kita sudah substitusi nilai X ya, kita bisa dapat ini ya. Nah, kamu boleh langsung potong. Begitu dapat nilainya 10.000, kamu bisa langsung substitusi ke persamaan ini. Ya, nih langsung sini kan. Maka yang ini kamu tidak perlu lakukan. Boleh, boleh banget ya. Sehingga lumayan kan, kepotong tuh caranya. Jadi tinggal langsung sini. Bisa dapat 5.000 gitu ya. Coba nanti kamu praktikkan di rumah ya. Si Y-nya ini langsung substitusi ke sini. Gitu ya. Atau X-nya, kalau ini kan kita tadi ambil dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 40.000. Boleh nggak ngambil dari persamaan ini? Boleh, boleh banget. Dan tidak hanya X, boleh Y yang kita cari nilainya. Gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu harga satu buku 5.000 dan harga satu pulpen 10.000. Oke, contoh lain. Andi membeli 3 buku dan 2 pulpen pada toko A seharga 35.000. Pada toko A yang sama, Benny membeli 6 buku dan 4 pulpen seharga 60.000. Berapakah harga 1 buku dan 1 pulpen? Ya, kita pakai cara eliminasi dulu.
eliminasi nilai X ya. Tadi pakai KPK ya. Sehingga KPK 3 dan 6 adalah ya 6 bisa ya. 3 kita kali 2 sehingga menjadi 6X ya. 2 juga dikali 2. 2Y-nya juga dikali 2. 35.000-nya juga dikali 2. Nah, karena KPK 3 dan 6 adalah 6, sementara di sini sudah 6, maka dia nggak perlu dikali atau dikali 1 supaya hasilnya tidak berubah ya. Nah, kita mau eliminasi artinya ada nilai yang harus kita hilangkan, itu nilai X di sini ya. Maka di sini dua-duanya positif. Supaya hilang harus kita kurangi. 6 dikurang 6, 0 ya. Oh, tapi ternyata teman-teman, di sini kita lihat 4 dikurang 4Y, 4Y dikurang 4Y juga hasilnya 0. 70.000 dikurang 60.000 juga 10.000. Nah, ini kita tidak bisa selesaikan ya. Karena kan kita mau mencari nilai X dan Y ya. Ketika 0, apa yang mau kita cari? Oh, coba kalau yang kita eliminasi bukan X. Mungkin kalau yang dieliminasinya bukan X, kita bisa dapatkan ya. Coba ya. Nah, ini yang kita eliminasi adalah Y. Berarti KPK 2 dan 4 adalah 4 ya. 2 supaya menjadi 4 kita kali 2. Sehingga kita dapat persamaan barunya ini. Sementara 4-nya sudah tetap ya. Nah, maka kita tetap kali 1 ya. Sehingga dapatnya ini kita kurangi. Karena ini dua-duanya positif ya, dikurang. Oh, ternyata juga sama, 0. Ternyata tetap 0 gitu ya. Nah, ternyata teman-teman persamaan linear ini tidak bisa diselesaikan. Ya, dia tidak mempunyai jawaban, tidak ada nilai X sama dengan A itu angka yang nggak ada tuh nilai X sama dengan berapa tuh nggak ketahuan, Y sama dengan berapa tuh nggak ketahuan, ya, dia tidak ada solusi. Oh, mungkin kalau pakai substitusi bisa, coba kita cek ya, dengan substitusi. Di persamaannya, Y-nya kita cari nilainya, berarti Y sama dengan 35.000 min 3X per 2. Dengan cara contoh satu tadi ya, sama langkahnya. Nah, kita masukkan nilai Y ini ke persamaan kedua, 6X plus 4Y sama dengan 60.000. Y-nya kita ganti dengan nilai 35.000 min 3X per 2 ya. Nih, 4, kita ganti Y-nya ini dengan ini ya. Sehingga ini menjadi 6X, 4 dibagi 2, 2. 2 kali 35.000, 70.000 ya. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali min 3X, min 6X. Sama dengan 60.000 ya. Kita satukan yang punya variabel sama yang punya variabel. Yang nominal kita satukan dengan yang nominal. Sehingga kita dapatkan 70.000 min 60.000 sama dengan 6X min 6X ya. Sehingga ternyata 10.000 sama dengan 0. Wah, berarti memang benar tidak bisa diselesaikan ya. Karena dari Y-nya ini kita substitusi, hasilnya juga nggak bisa diselesaikan, tidak perlu dibuktikan lagi ya. Dengan X disubstitusi, pasti hasilnya juga tidak bisa diselesaikan ya. Ternyata sama ya, persamaan linear ini tidak memiliki penyelesaian, sehingga disebut persamaan linear tak konstan. Paham ya teman-teman ya? Ketika tidak bisa diselesaikan, disebutnya tidak konstan. Nah, ini kita bahas ke soal yang ketiga tadi ya, dengan soal perusahaan sepatu X yang akan membuat sepatu gitu ya. Sepatu apa saja, yaitu olahraga, sepatu kerja, dan sepatu santai. Setiap jenis sepatu memerlukan 3 tahapan terpisah yang dikerjakan oleh bagian-bagian tertentu dengan ketentuannya ini. Kemudian ada keterangan waktu pengerjaan gitu ya, dalam membuat sepatu ini gitu, dan pertanyaannya adalah supaya memaksimumkan ketersediaan tenaga kerja, berapa banyak jenis sepatu harus dihasilkan setiap hari itu ya, supaya tenaga kerjanya itu efisien gitu ya, dia tuh nggak gabut gitu, berarti harus produksi berapa setiap harinya. Nah ya, ini semua bisa kita selesaikan. Sebelumnya kita bikin dulu sistem persamaan linearnya ya. Ini kita anggap X, ini Y, ini Z. Sehingga kita bisa dapatkan 24X ditambah 16Y ditambah 18Z. Waktu untuk memotong berapa? 50 jam ya. Berarti sama dengan 50 ya. Kemudian mengelem. Ini 18X ditambah 12Y ditambah 9Z. Ya, waktunya adalah 33 ya. Nih, sekarang yang ini menjahit. 9X ditambah 8Y ditambah 4Z. Waktunya berapa? 18 ya. Nah, teman-teman lihat, ini jam, ini menit, sama nggak? Ya, tidak ya. Maka kita harus samakan. Kita ubah menjadi menit. Apanya? Ininya, 50 jam ya. 50 jam itu berapa? Oh, 3.000 menit ya. Yang ini juga kita ubah menjadi menit. Yang ini pun kita ubah menjadi menit. Sehingga kita memiliki persamaan linearnya yang ini ya. Ini yang akan kita gunakan untuk
mencari berapa banyak sepatu yang harus diselesaikan. Nah, kita menggunakan langsung. Kalau tadi sudah kita praktikkan eliminasi sendiri, substitusi sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita combine eliminasi dan substitusi kita gunakan secara bersama-sama gitu ya. Ini persamaan 1, ini kita sebut persamaan 2, ini kita sebut persamaan ketiga ya. Kita eliminasi nilai Z dari persamaan 1 dan 2. Z-nya kita hilangkan ya. Sehingga nih lihat Z-nya 18 sama 9 yang akan kita hilangkan. KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya 18. Berarti 18 sudah 18, maka cukup dikali 1. Sementara yang 9 untuk menjadi 18 harus dikali 2 ya, sehingga kita bisa dapatkan persamaan satunya seperti ini, persamaan 2 dikalikan 2 sehingga kita dapat persamaannya ini ya. Yang kita mau hilangkan Z ya, positif supaya 18-nya ini berubah jadi 0, habis diapain? Iya, dikurang ya. Maka ini 24 dikurang 36, hasilnya adalah min 12, 16 dikurang 24 hasilnya adalah min 8, 18 dikurang 18, 0 ya. 3000 dikurang 3960 hasilnya adalah minus 960. Lihat teman-teman, ini negatif semua. Boleh diubah ke dalam positif. Sehingga kalau mau diubah ke dalam positif kita harus kalikan dengan negatif. Dan kita dapatlah 12X tambah 8Y sama dengan 960. Ya, kenapa diubah negatif, diubah menjadi positif? Karena kan nominal nggak ada yang negatif ya. Jumlah produk juga nggak ada yang negatif, maka kita ubah ya. Dan ini kita sebut dengan persamaan keempat. Nah, berikutnya kita eliminasi lagi nilai Z dari persamaan 2 dan 3, teman-teman. 2 dan 3 ya, nih. Nah, ini berarti KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya 36 ya. 9 untuk jadi 36 harus dikali 4 sehingga kita dapat ini. Sementara 4 untuk menjadi 36 harus dikali 9 dan kita dapat ini ya. Nih, 36-nya dua-duanya positif. Supaya hasilnya 0 harus dikurang sehingga kita bisa dapatkan ini dan ternyata negatif. Kita ubah lagi ke dalam bentuk positif sehingga kita dapatkan 9X ditambah 24Y sama dengan 1800 sebagai persamaan ke-5. Oke, sampai sini paham? Nah, teman-teman lihat persamaan 4 ini XY, persamaan 5 XY ya. Z-nya udah nggak ada. Maka dari sini kita bisa cari ya. Kita eliminasi dulu persamaan dari 4 dan 5 untuk menghilangkan Y gitu ya. Persamaan eliminasi nilai Y dengan persamaan 4 dan 5. Nah, ini dia KPK 8 dan 24 adalah 24. Sehingga 8 perlu dikali 3 untuk menjadi 24. Sehingga ketika semua persamaan 4 kita kali 3 hasilnya ini ya, dan 24 tidak perlu ya, atau dikali 1 saja sehingga tidak berubah ya. Yang kita menghilangkan Y karena positif dua-duanya berarti dikurang sehingga kita dapatkan 27X sama dengan 1080, X-nya sama dengan 1080 dibagi 27, hasilnya adalah 40. Oke ya, X-nya sudah dapat. Maka kita perlu cari nilai Y, teman-teman. Ya. Nah, nilai X ini untuk kita mendapatkan nilai Y, bisa kita substitusi ke persamaan ke-4. Boleh nggak Bu substitusi ke persamaan ke-5? Silahkan. Kamu boleh coba ya. Coba praktikkan ya. Di rumah kamu coret-coret. Si X ini substitusi ke persamaan ke-5. Nah, yang saya bahas di sini persamaan ke-4 ya. Maka nilai X-nya ini diganti dengan 40. Jadi 12 dikali 40 ditambah 8Y sama dengan 960. Kita dapatkan hasil ini sehingga kita bisa cari Y-nya adalah 960 dikurang 480 dibagi 8. Dapat Y-nya 60. X sudah dapat, Y sudah dapat. Ya, berarti tinggal apa? Tinggal Z ya. Terserah Z mau kita substitusi nilai X sama Y ini untuk mendapatkan Z ya, terserah kamu mau pakai persamaan 1, 2, dan 3, semuanya bisa ya. Nah, ini kita substitusi, saya pakainya persamaan ketiga. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil dibandingkan angka yang lain gitu ya. Maka saya pakai persamaan ketiga. Kita ganti nilai X-nya dengan 40, nilai Y-nya dengan 60, sehingga dapatnya ini, hasilnya ini, kita bisa cari Z-nya sama dengan ini ya. Maka hasil dari 1080 dikurang 360 dikurang 480 dibagi 4 adalah 60. X-nya 40, Y-nya 60, Z-nya 60. Ya, maka ini ya, harus ini kita bisa dapatkan ini.
Paham ya teman-teman? Nah, kemudian sistem persamaan linear itu berikutnya adalah sistem persamaan linear dengan 2 dan 3 variabel yang tidak diketahui. Ya. Ada 3 kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linear. Yang pertama adalah dia punya solusi tunggal seperti soal-soal yang tadi kita selesaikan ya, x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa gitu ya. Yang kemudian kedua dia nggak cuma satu, banyak ya, ada banyak. Yang ketiga dia nggak punya solusi gitu ya, seperti yang tadi tuh yang kita nggak bisa tentukan x sama dengan berapa tuh nggak tahu, y sama dengan berapa tuh nggak tahu, nggak bisa, nggak ada hasilnya gitu ya, dia disebut tidak memiliki solusi. Nah, apabila disajikan dalam grafik seperti ini yang tidak memiliki solusi ya, ini nomor 3 nih. Nih, coba teman-teman lihat. Ini apabila ditarik garis, diperpanjang lagi, baik yang garis 1 maupun garis 2 kita tarik terus, dia kan akan tetap sejajar seperti ini ya, nggak akan ada perpotongan antara garis 1 dengan garis 2 ya, nggak, garis 1 dan 2 tuh nggak akan pernah ketemu ya, karena garis 1 dan 2 tidak pernah ketemu, maka dia tidak punya penyelesaian ya. Nah, ini lihat teman-teman, garis 1 dan garis 2 ada titik potongnya ya, di sini ketemu ya. Nah, ini membentuk apa? Tegak lurus ya, ini tegak, ini lurus. Ketika pertemuan garis ini tegak lurus, maka dia memiliki satu penyelesaian gitu ya. Nah, sementara ini L1 sama L2-nya sama, berhimpitan ya. Karena dia berhimpitan, maka berarti apa? X-nya banyak nih, penyelesaiannya nggak hanya satu, begitu juga dengan Y-nya. Penyelesaiannya tidak hanya satu. Ya, nah, ini ya, sistem persamaan linear ada yang tidak memiliki penyelesaian sehingga dia disebut tidak konsisten atau tidak konstan. Dan yang kedua adalah memiliki penyelesaian sehingga disebut konsisten. Yang memiliki penyelesaian ini ada yang tunggal, ada yang banyak. Ya, supaya kalian lebih ke gambar, kita selesaikan soal ini. X plus Y sama dengan 2, 2X plus 2Y sama dengan 6. Kita sajikan dalam bentuk grafik. Ini kita sebut persamaan 1 dan ini kita sebut persamaan 2. Masih ingat ya bagaimana cara menyelesaikan atau membuat grafik dari suatu persamaan? Waktu kalkulus kita pernah belajar ya. Ya, pertama apa? Tentukan titik potongnya ya. Persamaan 1 dulu yang kita olah ya. X plus Y sama dengan 2. Titik potong Y. Subu Y, titik potongnya berarti X-nya harus 0 ya. Sehingga kita substitusikan Y-nya, kita substitusikan 0 ditambah Y sama dengan 2 sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 2, titik potongnya adalah 0,2. Dan yang berikutnya adalah titik potong sumbu X, berarti Y-nya harus 0 supaya dia bisa memotong sumbu X ya. Ganti Y-nya 0, maka jadi X plus 0 sama dengan 2, kita dapatkan X-nya 2, maka titik potongnya adalah 2,0 ya. Kemudian persamaan kedua dengan cara yang sama kita peroleh titik potongnya adalah 0,3. Kemudian titik potong terhadap sumbu X dengan cara yang sama kita peroleh 3,0. Oke. Nah, dari sini kita sajikan ya. Kita bikin sumbunya, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nih, 0,2 titik potong sumbu X. Titik potong sumbu Y, X-nya 0, Y-nya 2, titiknya di sini. 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Oke, kita tarik garis. Nah, ini adalah grafik dari persamaan 1, X plus Y sama dengan 2. Ini 0,3, ini 3,0, kita tarik garis. Ini adalah grafik dari persamaan kedua, 2X plus 2Y sama dengan 6. Ini kalau kita perpanjang sepanjang apapun, tampilannya tetap seperti ini, teman-teman. Artinya apa? Tidak ada pertemuan, ya, tidak ada titik potong, dia nggak ketemu sama sekali. Maka ini disebut dengan tidak memiliki solusi, ya, tak konstan atau tidak konsisten, gitu ya. Nah, kemudian kita contoh yang kedua, teman-teman persamaan satunya masih sama ya. Yang saya ubah hanya persamaan kedua di sini sehingga persamaan satu saya tidak uraikan lagi ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya uraikan persamaan kedua dengan cara yang sama. Kita cari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0, kita dapatkan 0,2. Dan titik potong terhadap sumbu X di mana Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan titik potong 2,0. Dan ketika disajikan dalam grafik ya, ini yang tadi persamaan 1 ya, 0,2 dan 2,0. Ini yang persamaan 2 nih, 0,-2 dan 2,0. Kita tarik garis. Teman-teman lihat, ternyata di sini ada satu titik pertemuan ya, dan ini tegak lurus. Maka ini adalah sistem persamaan linear dengan solusi
tunggal. Oke, bayang ya? Oke, kita lihat contoh ketiga, dan saya masih pakai persamaan 1 ini ya. Ini masih saya pakai. Nah, ini saya tulis ulang. Yang berbeda adalah persamaan keduanya. Sama 1 saya tulis ulang. Persamaan kedua ya, kita cari titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kita dapatkan di sini 0,2. Dan titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0, kita dapatkan di sini 2,0. Ya, ketika digambar, ternyata gambarnya berhimpit teman-teman ya. 0,2, 2,0. Ini adalah garis untuk persamaan yang pertama. Ya, terus 0,2, 2,0. Ini adalah untuk grafik persamaan kedua. Ternyata lihat, berhimpit. Ya, ketika berhimpit seperti ini, berarti dia solusinya banyak atau majemuk. Ya. Nah, kita lihat contoh yang keempat. Kita bisa diselesaikan SPL ya. Nah, kita eliminasi ya. Ini yang dieliminasi berarti apa? X ya. 4 dan 16 KPK-nya adalah 16. Sehingga kita dapat ini. Kita lihat, kita kurangin ya. Ternyata 0 sama 0 teman-teman. Oke, bagaimana jika pakai substitusi deh? Kita substitusi 4x min 2y sama dengan 1. Sehingga di sini y itu sama dengan 4x min 1 dibagi 2. Ya, betul ya? Dari sini. Nah, kita masukin ke persamaan kedua nilai y-nya yang ini. Sehingga 16x min 8y, y-nya 4x min 1 dibagi 2 sama dengan 4. Kita dapatkan 16x min 16x ditambah 4 sama dengan 4. Kita satukan variabel, kemudian yang konstantanya kita satukan dengan sesama konstanta ya. Jadi variabel-variabel konstanta-konstanta. Sehingga bentuknya seperti ini. Ternyata 0 sama 0 juga ya. Nah, ini berarti apa? Iya, dia tidak punya solusi. Tidak konstan. Paham ya teman-teman? Nah, ternyata teman-teman, sistem persamaan linier itu bisa disajikan dalam bentuk matriks ya. Nah, sistem persamaan linier yang terdiri dari M buah persamaan, berarti ada sekian persamaan gitu ya. Dengan N buah variabel, berarti ada sekian variabel. Maksudnya apa? Ada X1, X2, X3, dan seterusnya, atau X, Y, Z, dan seterusnya, atau A, B, C, dan seterusnya. Mempunyai bentuk umumnya seperti ini. A11, X1 ya. Ini berarti variabelnya ya, X1, X2, dan X kesekian ya. A11 ini berarti apa nih artinya? Ya, 1 yang depan ini nih angka-angka yang depan ini artinya baris, sementara angka-angka yang belakang itu artinya kolom. Berarti ini adalah A baris ke-1 kolom ke-1 dari X1. Baris ke-1 kolom kedua dari X2 dan seterusnya sampai baris ke-1 kolom yang kesekian kita nggak tahu dari X kesekian. Sama dengan B1 ini hasilnya. Ya, hasil dari baris ke-1. Berarti ini baris ke-2. Kolom ke-1 dari peubah pertama. Baris kedua, kolom kedua dari peubah kedua. Sampai baris kedua, kolom kesekian. Kita nggak tahu dari peubah sekian dan ini adalah hasil untuk baris kedua. Dan seterusnya sampai kita nggak tahu ada baris keberapa ya. Ini baris keberapa kolom ke-1, peubah 1, baris keberapa kolom kedua untuk peubah 2, terus sampai baris keberapa, kolom keberapa, peubah yang keberapa, ini untuk baris yang kesekian. Ya, ini bentuk umumnya. Dengan X1, X2, X3 itu adalah peubah sampai dengan N, kita nggak tahu angka berapapun gitu ya. Dan A, B ini ya, A sama B adalah koefisien dan konstanta. A ini adalah koefisiennya nih. Sementara B adalah konstanta ya. Misalkan terdapat suatu sistem umum 3 persamaan, berarti 3 persamaan berarti ada berapa? 3 baris. Baris 1, baris 2, dan baris 3. Dengan 5 peubah, berarti X-nya ada berapa? Ada 5, X1, X2, X3, X4, X5. Maka penulisannya seperti ini ya, 3 baris. 1, 3 peubah kan? 3 persamaan. 1, 2, 3. 5 peubah. Berarti 5 kolom. X1, 1 kolom, X2, 2 kolom, X3, X4, X5. Ini maaf, ini typo ya. Ini harusnya X3 ya. Ada 5 kolom di sini ya. Nah, tampilan seperti ini. Nah,
Ya, ini bisa kita selesaikan, kita bisa tahu X1 itu berapa, X2 itu berapa, X3 itu berapa gitu ya. Sebuah sistem persamaan dengan M persamaan dan N peubah dapat dituliskan ke dalam susunan angka suatu matriks dalam bentuk segi 4 nih. Ya. Ini adalah matriks utamanya dan ini adalah hasilnya ya. Kita bisa sajikan dalam bentuk segi 4 seperti ini. Ya. Nah, ini ya, bentuk matriks ini disebut dengan matriks yang diperbanyak. Kenapa? Teman-teman, matriks itu aslinya hanya A1, A2, A3, A kesekian, ya kan? Sampai dengan kolom yang kesekian gitu ya. Ini ya, hanya koefisiennya saja. Tapi ternyata di sini ada apa? Ada konstanta, teman-teman. Karena konstanta dijadikan satu dengan koefisien sehingga matriksnya menjadi lebih banyak. Matriks yang diperbanyak ini disebut dengan matriks augmented. Ya, sistem ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks A dikali X sama dengan B. A itu adalah koefisien, X itu adalah variabelnya tadi ya, peubah, dan B adalah hasilnya. Ya. Nah, ini ya, koefisien, variabel, dan B adalah hasilnya atau konstanta. Ya, ini matriks koefisien, ini matriks variabel, ini konstanta. Ini apabila dipecah tuh sebenarnya jadinya kayak gini, ya. Dan kalau digabung jadinya seperti ini, ya. Kayaknya tadi dikatakan diperbanyak. Nah, contoh. Nih, berarti ini ada berapa baris? Ada 3, ya. 1, 2, 3. Ada berapa kolom? Ada 3 juga. 1, 2, 3. Berarti peubahnya ada berapa? Ada 3. X1, X2, X3. Ini adalah konstan ya, atau konstanta atau hasil ya. Variabelnya yang mana? X1, X2, X3 ya. Ini SPL ini bisa disajikan dalam bentuk matriks ya. Sehingga penyajiannya seperti ini. 2 1 5. Ini untuk variabel X1. 3 4 2 untuk variabel X2. 5 6 min 5 untuk variabel X3 ya. Kalau kita pakainya baris, 2x1 tambah 3x2 tambah 5x3 berarti 2, 3, 5. 2, 3, 5 hasilnya berapa? 30. 1, 4, 6 hasilnya berapa? 24. 1, 4, 6, 24. 5, 2, min 5 hasilnya min 2. 5, 2, min 5 hasilnya min 2. Ya. Tahu ini? Sama kita sajikan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Nah, ketika matriks konstannya ini ya, 30, 24, min 2, 9, 1, 0 masuk ke dalam matriks ini ya, matriks koefisien ini artinya apa? Matriksnya diperbanyak atau matriks augmented. Paham teman-teman? Teman-teman, SPL ini bisa kita selesaikan ya, sehingga kita bisa tahu tuh nilai X-nya berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa ya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan SPL dalam bentuk matriks ini gitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu sampai beberapa pertemuan ke depan gitu ya. Nah, kita kenalan dulu dengan operasi baris elementer. Namun sebelumnya kalian perlu tahu dulu apa saja sih langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama tadi operasi baris elementer. Maksudnya apa? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi saya spill sedikit. Operasi baris elementer adalah ya operasi yang kita lakukan pada baris ya, pada baris ini, di mana baris ini tuh ada elemen-elemennya. Elemen inilah yang kita ubah ya dengan cara dioperasikan. Operasi itu ada apa? Ada kali, ada tambah, ada kurang gitu ya. Sehingga yang semula elemennya misal di sini 2, 3, 5 berubah menjadi elemen yang baru, menjadi angka yang baru. Nah, operasi itu disebut operasi baris elementer. Dan langkah yang kedua kita bisa pakai metode eliminasi Gauss. Dan yang ketiga adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Apa bedanya? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, OBE, operasi baris elementer. Nah, OBE itu tadi ya operasi yang dikenakan pada beberapa baris matriks ya. Tapi dia tuh sebenarnya nggak punya rumus teman-teman ya. OBE itu tidak ada rumus. OBE memiliki langkah yang harus kita taati ya. Ada 3 langkah dalam OBE. Langkah pertama adalah kita boleh tukar baris ya. Maksudnya apa? Nah, contoh nih, matriks 2, 4, 6, 2, 2, 1, 1, min 3, 1. Kita sepakati ya teman-teman, ini baris 1,
ini baris 2, ini baris 3. Tukar baris. Contohnya, baris 1 tukeran menjadi baris 3, baris 3 tukeran menjadi baris 1, sehingga matriksnya yang semula ini berubah menjadi ini, ya. Nih, setelah tukeran berarti ini matriks barunya. Oke, paham ya? Langkah yang kedua, mengalihkan sebuah baris dengan konstanta. Konstanta itu apa? Bilangan. Ya, silakan kita boleh mengalihkan matriks tersebut, ya, baris pada matriks tersebut dengan bilangan berapapun, asal bukan 0. Gitu ya. Nah, contoh nih, 2, 4, 6, 2, 2, 1, 1, min 3, 1. Ya, setengah B1. Artinya apa? Baris ke-1 kita kali dengan setengah. Hanya baris ke-1. Baris 2, 3-nya enggak. Sehingga matriks barunya 2 dikali setengah jadi 1. 4 kali setengah, 2. 3 kali setengah, 3. Ya, baris 2 dan 3-nya tetap. Ya. Boleh tukeran, boleh dikali, dan ini syarat yang terakhir atau langkah terakhir, yaitu mengalihkan dengan suatu konstanta, angka berapapun asal tidak 0, kemudian ditambah atau dijumlah dengan baris yang lain. Maksudnya apa? Ini dia maksudnya. Contoh ya, saya berangkat dari matriks ini. Nah, nih, min 2B1 ditambah B2. Artinya apa? Ada min 2B1 tambah B2. Artinya adalah baris kedua kita operasikan dengan hitungan ini, ya. Baris 1 dan 3-nya tetap, ya. Sehingga nih 2 min 2 B1 berarti min 2 dikali 1 berapa? Min 2 ditambah B2. Min 2 tambah 2 0. Ya. Kemudian kolom kedua nih, min 2 dikali 2, min 4. Min 4 tambah 2 min 2. Ya. Kolom ketiga, min 2 dikali 3 min 6. Min 6 tambah 1 min 5. Oke, nah biar kebayang lagi, min B1 ditambah B3, ya. Nah, ini kita ganti nih, min B1 ditambah B3, kolom ke-1, min B1 berarti jadi min 1. Min 1 ditambah 1, jadinya 0. Kolom kedua, min B1 berarti min 2, ditambah min 3, jadinya min 5. Kolom ketiga, min 3 ditambah 1, jadinya min 2. Paham ya teman-teman? Nah, ini 3 langkah yang teman-teman perlu pahami sehingga nanti bisa melakukan OBE ini. Ya, tidak ada rumus, tapi ada syarat atau ada langkah yang harus kita jalankan. Nggak boleh keluar dari 3 langkah ini, ya. Nah, OBE itu digunakan untuk apa sih? OBE itu bisa digunakan untuk nyari inverse, untuk menyelesaikan SPL, dan untuk mereduksi matriks menjadi identitas. Maksudnya apa? Mengubah nih matriksnya semula seperti ini, diubah, direduksi, ya, diubah menjadi matriks identitas 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, ini bisa pakai OBE. Ya. Contoh penerapan OBE, ya, matriks A misalnya ini. Pertanyaannya adalah, tentukan matriks baru yang diperoleh setelah melakukan OBE berikut ini secara berurutan. 2R1, R2 diubah menjadi R3, R2 ditambah 3R3. Kita perhatikan langkah-langkahnya. 2R1, artinya baris 1 dikalikan 2, ya. Nih, baris 1. Baris 2 dan 3-nya tetap ya teman-teman, karena hanya baris 1. 1 kali 2, 0 kali 2, min 2 kali 2. Oke, sekarang yang ini, ya. R2, R3, artinya apa? Baris 2 dan 3 tukeran, ya. Nih, kita berangkat dari sini, baris 1-nya tetap, baris 2 dan 3-nya tukeran. Yang semula 2 jadi 3, yang semula 3 menjadi baris ke-2. Ya. Kemudian langkah ketiga, R2 plus R3, artinya apa? Baris kedua dijumlah dengan baris ketiga. Ya. Baris kedua kita jumlah dengan baris ketiga. Di per kolom ya, kita berangkat dari matriks ini teman-teman. R2, kolom 1 dulu ya, kita selesaikan kolom 1. R2-nya berapa? Min 1. Ditambah 3R3. Berarti apa? 3 dikali 2, 6. Ya, min 1 ditambah 3 kali 2. Nih, min 2 ditambah 3R3. 3 kali 4. Ya. 3 ditambah 3R3. 3 kali 5. Paham ya? Frasi ini, sehingga kita bisa dapatkan hasil matriks yang barunya adalah 2, 0, min 4, 5, 10, 18, 2, 4, 5. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi matriks baru yang diperoleh dari hasil OBE adalah 2, 0, 4,
5, 10, 18, 2, 4, 5. Ini contoh penerapan OBE ya. Cara makainya tuh kayak gini gitu ya. Nah, teman-teman, ternyata sifat matrik hasil OBE itu ada 4 ya. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pada baris tak 0 maka unsur tak 0, unsur angka yang bukan 0 ya, angka pertama yang bukan 0, angka yang paling kiri itu adalah 1 dan disebut satu utama ya. Jika itu angka 1 disebut satu utama. Pada baris berikutnya, satu utama terletak lebih ke kanan dibanding baris sebelumnya ya. Nah, berarti dia semakin ke kanan. Yang ketiga adalah jika ada baris 0, baris yang semua unsurnya 0, maka ia diletakkan di paling bawah. Ya. Baris 0 itu baris yang semua angkanya itu 0, maka dia diletakkannya di paling bawah. Dan yang keempat adalah pada kolom yang memuat satu utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Ya. Nah, apabila sifat 1 dan 3, sampai dengan 3 ya dipenuhi ya, ternyata hasil dari OBE dia memenuhi sifat 1, 2 dan 3. Maka matriks tersebut disebut matriks echelon baris. Yang kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss ya. Untuk bisa dapat hasilnya perlu dilakukan eliminasi Gauss ya. Nih, contoh dari matriks echelon baris untuk matriks 2 kali 2 nih ya. Ini satu utama nih, baris tak 0, maka unsur tak 0 pertama yang paling kiri adalah 1 disebut satu utama. Ini satu utama. Pada baris berikutnya satu utama terletak lebih ke kanan. Nih lihat baris kedua, letaknya lebih ke kanan, ya kan? Jika ada baris 0, baris semua unsur, karena ini 2 kali 2 kita belum lihat ada matriks 0-nya ya. Nih lihat nih, satu utama makin bergeser ke kanan. Ini yang nih yang ketiga ya, jika ada baris 0, semua angkanya 0 ya, maka diletakkan di paling bawah. Kemudian ini, ya lihat satu utamanya makin ke kanan, kemudian ini ya, makin ke kanan ya. Nah, sementara apabila hasil dari matriks OBE ini memenuhi sampai yang keempat ya, sifat 1 sampai 4-nya ini terpenuhi, maka ini disebut dengan matriks echelon baris tereduksi ya, atau MEBT. Dan apabila yang terbentuk adalah matriks elemen baris tereduksi, ini diselesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan gitu dari matriks echelon baris yang tereduksi ya. Nih, berarti dia empat-empatnya terpenuhi ya. Ini satu utama makin bergeser ke kanan. Pada kolom yang memuat satu utama maka unsur lainnya 0. Ini satu utama, unsur lainnya 0 kan? Ini satu utama, unsur lainnya juga 0 ya. Ini yang 3 kali 3 ya. Nih sampai 4 nih dia. Ya. Ini paling kiri, ini satu utama makin ke kanan satu di baris berikutnya makin ke kanan gitu ya. Ini satu utama, unsur lainnya 0. Ini satu utama, unsur lainnya 0. Ini satu utama, unsur lainnya 0 ya. Terpenuhi nih 1 sampai 4 gitu ya. Nah, nih yang ada ininya ya. Nih, terpenuhi gitu ya. Nih ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ya. Langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu matriksnya ya. Kita gimana sih bentuknya gitu. Yang kedua, kalau udah ketahuan bentuknya, kita buat menjadi matriks lengkap ya. Yang ketiga, baru kita lakukan OBE sehingga nanti akan ketahuan dia termasuk MEB, matriks echelon baris, atau MEBT, matriks echelon baris tereduksi. Ketika MEB, maka penyelesaiannya eliminasi Gauss. Kalau mau kita teruskan sampai MEBT, berarti eliminasi Gauss-Jordan. Ya, nih biar kebayang, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan SPL berikut. Nih, ini SPL-nya ya. X plus Y min Z sama dengan X plus Y min 2Z sama dengan 4 dan seterusnya. Langkahnya adalah tentukan bentuk matriksnya. Ya, bentuk matriksnya nih. Ini ya, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Ini yang satu variabel itu per kolom ya. 1, min 1, 3. 1, min 1, 3. Min 2, 1, 3. Min 2, 1, 3. Ya, dikali dengan X, Y, Z. Ya, sama dengan 4, 1, 2. Ya, sama dengan 4, 1, 2.
Nah, ini bentuk matriksnya ya. Ini matriks koefisien, ini matriks variabel, ini matriks konstan atau konstanta atau hasil ya. Nah, matriks lengkapnya adalah matriks yang mengalami augmented atau perluasan, di mana matriks koefisien digabung dengan matriks konstan. Nih ya, digabung ya. Bu, kok tadi sebelumnya ada garis pemisah, ini nggak ada? Ya nggak apa-apa. Boleh kalian pakai garis pemisah sebagai tanda, boleh tidak ya. Itu yang penting kalian paham. Ini berasal dari mana. Gitu ya. Nah, ketika matriksnya sudah lengkap, kita lakukan OBE ya. Kita ubah ya, kita ubah angka-angka ini ya, elemen-elemen ini sehingga nanti akan membentuk syarat yang tadi. Satu utama, kemudian makin ke kanan, satu utamanya makin ke kanan berarti di sininya harus 0 ya kan? Makin ke kanan lagi berarti di sininya juga harus 0 gitu ya. Apabila terbentuk elemen barisnya itu apabila terbentuk baris 0 berarti semua elemennya 0 gitu ya. Atau bahkan kalau diteruskan sampai sifat keempat, baris satu utamanya selain itu unsurnya adalah 0 gitu ya. Nah, kita lakukan yang pertama. Metode eliminasi Gauss berarti memenuhi sifat 1 sampai 3 yang tadi ya. Oke. Yang pertama, kita ubah baris kedua nih. Baris kedua dengan rumus R2 dikurangi 3R1. Berarti apa? 3 dikurangin 3 kali 1. Supaya apa? Tadi supaya 0. Karena apa? Satu utama itu makin ke kanan. Berarti di sininya harus 0. Ya. Ini 0. Kita nolkan dulu angka 3 ini. Supaya 0 berarti harus dikurangi 3 kan? 3 itu didapat dari mana? Nih dari 3R1. Sehingga kita dapatnya ini. Ya kan? 3 dikurangi 3, 0. Min 4, ya. Min 3 dikali 1, min 3. Min 1, min 3, min 4, ya kan. Min 2 dikali min 3, min kali min plus. 2 kali 3, 6. 1 tambah 6 jadi 7. Min 12, 1 min 12 sama dengan min 11. Ya, sehingga kita dapat ini. Oke. Saya tulis ulang. Kemudian langkah kedua, ubah baris ketiga dengan rumus R3 dikurang 2R1. Baris ketiga, kita ubah supaya apa? Tadi supaya jadi 0 ya. Nah, ini kita ubah nih supaya jadi 0. Karena satu utama itu makin ke kanan ya. Berarti ini juga 0 nanti ya. Ini kita ubah satu-satu. Ini dulu kita ubah jadi 0. Ya, sehingga baris 1 dan 2-nya tetap, baris 3-nya berubah. R3, 2 dikurangi 2R1. 1 kali 2 kurang 2, 0. Ya, min 2 kali 1, min 2. 3, min 2, 1. Nih, baris yang ini, 3. Min 2 kali min 2, 4. 3 tambah 4, 7. 2. Min 2 kali 4, min 8. 2 min 8, min 6. Ya, oke, ini kita ubah ya. Ini udah ini belum? Udah 0 belum? Belum ya. Ini juga belum jadi 1 ya. Nah, maka langkah ketiga, ubah baris kedua dengan rumus min seperempat R2. Supaya apa? Supaya terbentuk 1. Kenapa? Karena tadi 1 utama. Baris 1 utamanya sebelah kiri, baris kedua berarti 1 utamanya harus makin ke kanan. Berarti ini kita ubah jadi 1. Supaya jadi 1 harus dikali dengan min seperempat. Maka baris 1 dan 3-nya tetap, baris 2. 0 kali min seperempat, 0. Min 4 kali min seperempat, 1. 7 dikali min seperempat, min 7 per 4. Min 11 kali min seperempat, min kali min plus, jadi 11 per 4. Oke, paham ya? Nah, kemudian langkah keempat, ubah baris ketiga dengan rumus R3 dikurang R2. Yang mana baris ketiganya? Ini. Kenapa ini harus diubah? Karena ini mau kita ubah jadi angka 0. Ya, 1 supaya hasilnya 0 harus dikurangi 1 ya, berarti bisa dikurangi dengan ini ya. Nah, kita berangkat dari sini, maka R3 dikurang R2. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. 7 dikurangin min 7 per 4. Min ketemu min plus. Berarti jadi 7 ditambah 7 per 4. Sama kan penyebutnya sehingga didapatkan hasil 35 per 4. Kemudian R3 kurang R2. Min 6 dikurangin 11 per 4. Ya, min 6 dikurang 11 per 4. Sama kan penyebutnya sehingga hasilnya adalah
min 35/4. Nah, ini kamu coba oprek-aprik sendiri di rumah ya. 7 tambah 7/4, apa betul hasilnya ini? Ya, silakan dilakukan sendiri. Min 6 dikurangi 11/4, apa benar hasilnya ini? Ya. Nah, dari sini udah terbentuk satu utama? Belum, ya. Maka ini perlu kita kali dengan 4/35. Supaya apa? Supaya ini terbentuk jadi satu utama, teman-teman. Ya, supaya ini jadi satu utama. Karena apa? Tadi syaratnya makin ke kanan satu utama ini harusnya angka 1, bukan 35/4. Supaya dia jadi satu, maka dia perlu dikali 4/35 ya. 4 kali 4, 4 bagi 4, 1, 35 bagi 35, 1. 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Baris 1, 2 tetap, baris 3-nya kita kali. 0 dikali 4/35, 0. 0 dikali 4/35, 0. 35/4 dikali 4/35, 1. Min dikali plus hasilnya min ya. Jadi min 1 ya. Nah, lihat. Syarat 1 sampai 3 sudah terpenuhi? Sudah ya. Ini satu utama makin ke kanan, baris berikutnya satu utamanya makin ke kanan ya. Ada matriks 0? Nggak ada. Karena nggak ada matriks 0, maka ya udah, ini berarti sudah selesai. Sudah terpenuhi sifat 1 sampai dengan 3. Nah, sehingga dari sinilah ini kita ubah lagi menjadi sistem persamaan linier. Kita sajikan lagi. Dan SPL baru yang terbentuk ini, ya teman-teman, ekuivalen dengan SPL yang ada pada soal. Ya, ini kita ubah nih. Nah, tadi kita sepakat ya, ini X, ini Y, ini Z, ini hasil. Ya, sehingga berarti X-nya berapa? 1, Y-nya 1, Z-nya min 2, hasilnya 4. Ya, disebut persamaan ke 1. X-nya berapa? 0. Y-nya 1. Z-nya min 7/4. Hasilnya 11/4. Ini kita sebut persamaan kedua. Ini lihat, berarti ini apa? X-nya 0. Hanya punya Z. Sama dengan min 1. Ini kita sebut persamaan ketiga. Paham sampai sini? Nah, kita sudah dapat nih Z. Ya. Berarti tadi SPL harus mencari apa? X dan Y, Z-nya udah dapat. Nah, bisa kita gunakan metode substitusi persamaan 3 ke 2. Kenapa? Karena ini variabelnya hanya Y sama Z. Z-nya bisa kita masukin di sini. Ya, sehingga Y min 7/4, Z sama dengan 11/4. Z-nya kita substitusi dengan min 1. Jadi seperti ini. Ya, Z jadi min 7/4 dikali min 1. Sehingga dapatnya plus 7/4 kan? Min kali min plus 1 kali 7/4 ya 7/4. Y plus 7/4. Pindah ruas dari kiri ke kanan. Dari dia positif pindah ruas jadi negatif ya. Jadi 11/4 min 7/4. Sehingga kita bisa dapat 11 kurang 7, 4. 4 bagi 4, 1. Y-nya sudah dapat, Z-nya sudah dapat. Kita substitusi Y sama Z supaya bisa dapat nilai X. Maka ke oke, persamaan 1 ya. Nih, nilai Y, Z. Masukin X plus Y min 2Z sama dengan 4. Masukin. X-nya kita nggak tahu. Y-nya 1, Z-nya min 1. Ya, sehingga min kali min plus ya. 2 dikali 1 adalah 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Maka X plus 3 sama dengan 4. X-nya sama dengan 1. Berarti dari sini kita bisa dapatkan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya min 1. Selesai. Ya. Sifat 1 terpenuhi, ini satu utama. Sifat 2 makin ke bawah barisnya, satu utamanya makin bergeser ke kanan. Sifat ketiga, apabila dia ada matriks barisnya itu 0, maka ditaruh di paling akhir. Ada nggak matriks barisnya 0? Nggak ada ya, maka nggak masalah gitu ya. Nah, ini metode Gauss, sifat 1 sampai 3 yang terpenuhi ya. Kalau kita mau teruskan ke sifat 4, maka kita menggunakan metode Gauss-Jordan ya, eliminasi Gauss-Jordan. Ya, terakhir tadi sifat 1 sampai 3 sudah terpenuhi ya di matriks epsilon baris dengan metode Gauss tadi ya. Ini ya terakhir tadi. Nah, inilah yang kita teruskan menjadi sifat keempat. Sifat keempat apa? Nih, oke teman-teman, sebelumnya kita sepakati dulu. Ini tadi X, ini Y, ini Z, dan ini hasil ya. Oke, berarti kita fokus di baris 1 sampai dengan baris 3. Karena ini adalah koefisien, sedangkan ini adalah hasil ya. Sifat yang keempat adalah elemen selain satu utama harus 0 ya. Maka teman-teman, kita lihat ini satu utama, ini satu utama, ini satu utama. Elemen
selain satu utama itu harus 0. Berarti ini harus 0, ini harus 0, ini harus 0. Ya, kita ubah 3 elemen ini menjadi 0. Ya, kalau baris ketiga kan udah 0 ya. Nah, itu sifat keempat ya. Yang matriks koefisiennya kita ubah menjadi 0 selain satu utama. Maka kita lakukan OBE lagi ya. Langkah pertama, nih, satu ini yang kita mau ubah supaya jadi 0, berarti harus diapain? Iya, dikurang dengan R2. Maka ini 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. Min 2 dikurangin 7 per 4. Berarti min 2 tambah 7 per 4. Terus 4 dikurang 11 per 4. Ya, hanya baris 1. Baris 2 dan 3-nya tetap. Ya, sehingga baris 1 kita dapatkan 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. Min 2 dikurangin min 7 per 4 ya. Hasilnya adalah min 1 per 4. 4 dikurangin 11 per 4, hasilnya adalah 5 per 4, baris 2 dan 3-nya tetap. Oke teman-teman, ini sudah 0 ya? Oke, ini sudah 0. Sementara ini belum ya. Berarti harus kita ubah lagi ya, supaya si min seperempat ini bisa jadi 0. Gimana caranya supaya min seperempat ini bisa jadi 0? Oh, dengan cara R1 ditambah seperempat kali R3 nih. Ya, 1 kali seperempat berapa? 1 per 4. Berarti min 1 per 4 ditambah 1 per 4 hasilnya 0. Ya, maka baris 2 dan 3 tetap ya. Baris 1, nih, min 1 per 4. R1 ditambah 1 per 4 R3. 1 ditambah 1 per 4 kali 0. 0, 1 tambah 0, 1. 0 ditambah 1 per 4 kali 0. 0, 0 tambah 0, 0. Min 1 per 4 ditambah 1 per 4, 0. Ya, nah ini sudah terpenuhi ya. Satu utama selain itu 0 ya. Satu utama selain itu 0, berarti tinggal ini yang kita ubah ya. Min 7 per 4 supaya 0, berarti harus apa? Iya ya, seperti yang langkah 2 ini, berarti R2 ditambah 7 per 4 R3. Sehingga kita bisa mendapatkan si min 7 per 4 ini jadi 0. Baris 1 dan 3-nya tetap ya. Baris ke 2-nya ya. Nih, R2 tambah 7 per 4 R3, 0. 7 per 4 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1. 7 per 4 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. Min 7 per 4 ditambah 7 per 4 kali 1, 7 per 4. Min 7 per 4 tambah 7 per 4, 0. Ya. Nah, kemudian 11 per 4, 1. Ya. Ya, teman-teman ya. Nah, lihat. Nih ya, ini yang matriks utamanya ya. Tadi ini hasil. Ya. Satu utama, terus selebihnya 0. Satu utama, selebihnya 0. Satu utama, selebihnya 0. Berarti ini sudah selesai, teman-teman. Ini sudah selesai. Ya, ini adalah matriks elemen baris yang tereduksi. Ya, udah berubah jadi matriks identitas 100, 010, 010 ini udah selesai. Nah, ya, karena ini sudah selesai, berarti ini kita ubah menjadi SPL dan dia ekuivalen dengan SPL yang ada pada soal. Ya, tadi kita sepakat ya, ini X, ini Y, ini Z, ini hasil. Berarti dari sini apa? X tambah 0 sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Ini Y ya, Y sama dengan 1 karena X sama Z-nya 0. X sama Y-nya 0. Z berarti Z sama dengan min 1. Sehingga kita bisa dapetin X1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan min 1. Paham ya teman-teman? Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.